Ini ada gurunda kita ini masuk, tak salamin dulu lah. Iya, siap. Saya nggak monitor ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Mohon izin Bang Juma. Alhamdulillah sehat. Ini ya, gimana Bang? Mohon mungkin lebih bisa menjelaskan tadi masalah makhluk hidup tadi Bang Juma. Tadi saya sudah berdiskusi panjang lebar dengan Mas Antoni. Kalau menurut Mas Orlando, kalau menurut Mas Orlando, roh itu hanya ditiupkan 2 kali, yaitu yang ditiupkan oleh Bapak itu hanya Adam dan Yesus, tapi agak berbeda dengan yang dari Islam. Monggo dari Bang Zuma yang lebih berkompeten menjelaskan, silahkan Pak. Baik, Masya Allah, makasih banyak ini Bang. Ya, jadi kalau di Al-Quran, jelas manusia itu dicipta sama seperti manusia pertama. Jadi ada kemudian nafas ya atau roh yang diberikan kepada setiap manusia dicipta oleh Allah. Nah, jadi tidak mungkin kemudian peniupan ruh itu hanya terjadi 2 kali. Karena setiap manusia itu pasti memiliki ruh. Pasti manusia itu memiliki ruh. Karena ruh itu adalah sumber kehidupan. Nah, kalau di dalam pengajaran agama Islam itu, ruh itu juga yang berasal dari yang melahirkan, yang mengadakan kondisi di mana manusia itu dikatakan bernafas. Nah, antara roh dengan akal, itulah manusia disebut jiwa. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, dia tetap hidup, tapi ketika ada gangguan daripada akalnya, maka dia akan dikatakan bukan gangguan roh, tapi gangguan jiwa gitu. Ya, saya kira kalau terkait ini juga diterangkan di dalam di dalam kitab saudara, dalam Zakaria 12 nomor 1 itu, bahwa Allah menciptakan roh pada setiap manusia. Artinya Bapak harus mengakui bahwa manusia itu dicipta dengan dilengkapi ruh. Seperti di dalam Al-Quran juga, misalnya di dalam surah Shad itu diterangkan bahwa roh itu juga diberikan kepada setiap manusia. Jadi bukan hanya kepada satu manusia roh itu diberikan, tapi kepada setiap manusia itu roh itu ada dari Allah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Iya, tetapi kan di Zakaria itu kan kurang maksudnya masih bisa ditafsirkan bahwa roh itu kan memang diciptakan, roh manusia kan diciptakan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci apakah itu ditiupkan secara pribadi lepas pribadi. Bisa ditafsirkan demikian, tetapi bisa juga kan ditafsirkan ya dari Adam gitu, karena kan ya kalau menurut saya ya kan kita ini pria ini kan mempunyai sel sperma yang memang ada kehidupan ya. Dan ketika dibuahi itu menjadi makhluk hidup gitu. Nah itu kan ya itu saya anggap itu adalah roh yang dari Adam pertama secara turun temurun, dimulai dari Adam. Kan Adam juga kan ada ya sel spermanya, dia berhubungan dengan Hawa dan menjadikan bayi Kain anak pertama. Itu kan ya karena adanya sel sperma itu yang memang
hidup gitu. Menurut Iya. saya gitu. Saya lebih ke ya logikanya ke situ, Pak. Ya, kalau kami memahami gini, Pak. Hmm. Pemahaman kami sebagai seorang muslim itu jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia jasad dan ruh. Bukan hanya sekedar jasad saja. Nah, sehingga manusia setiap mereka dicipta dengan kodrat dihidupkan oleh Allah, itu pasti disertai dengan roh. Nah, namun kemudian ketika manusia itu tidak diinginkan kehidupan berlanjut, mereka ada yang lahir dalam keadaan tidak memiliki roh, alias sudah mayat. Makanya Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila telah kami sempurnakan kejadiannya, maka aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, ini Allah terangkan kemudian lebih lanjut bahwa inna mathala Isa indallah kamathali Adam, semisal penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Artinya ini juga mengikut kepada keturunan Adam alaihissalam. Ini diterangkan oleh hadits Rasulullah Muhammad SAW bahwa kalian semua adalah anak cucu Adam dan Adam terbuat dari tanah. Bukan berarti roh itu juga beranak cucu. Tidak. Jadi setiap manusia itu memiliki ruh masing-masing. Makanya di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, yang harus dipahami kemudian adalah keberadaan kita, jasad dan ruh itu akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan kemudian apa yang telah kita lakukan. Jadi logika sederhananya gini, Bapak. Kalau misalnya roh yang ada pada diri kita itu adalah roh yang tidak diberikan kepada Allah sebagai milik kemuliaan kita, sebagai kompetensi yang kita miliki, maka bagaimana mungkin kemudian ruh ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itulah kemudian di Islam, bahkan di dalam kitab Bapa juga diterangkan bahwa setiap manusia itu akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kita akan dihakimi, Bapak. Nah, yang dihakimi itu siapa? Yang dihakimi itu adalah roh dan jasad kita. Dua-duanya akan dihakimi. Iya. Nah, itu dia. Berarti roh kita ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan roh dari orang yang ada pada diri kita. Makanya dikatakan setiap manusia itu diciptakan dengan roh dalam bentuk fi aksanitakin. Itu yang ada di dalam pemahaman kami. Gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak mengatakan, kalau saya nggak salah ya, kalau Bapak mengatakan hanya 2 orang yang diberi roh, lalu bagaimana dengan Zakaria 12 nomor 1? Gimana? Gimana, Pak? Ya, Zakaria kan istilahnya di situ kan dikatakan diciptakan oleh Bapa kan, diciptakan oleh Allah kan? Iya. Iya, itu kan ya semua kan diciptakan oleh Allah gitu. Semua diciptakan oleh Allah. Jadi ya, jadi apa ya? Jadi ayat itu tidak bisa menunjukkan bahwa caranya gitu. Caranya kan nggak jelas gitu. Di 1 Zakaria itu kan nggak jelas, Pak. Yang tidak jelasnya yang mananya itu? Kalau misalnya? Ya, misalnya kalau di Bapak kan jelas. Tadi yang Bapak terangkan kan jelas. Nah, di setiap makhluk hidup itu kan diberikan nafas dari Allah. Iya. Tapi kalau dari keterangan Zakaria itu kan hanya diciptakan tapi tidak dikasih keterangan bagaimana caranya kan, nggak ada caranya kan. Jadi saya masih bisa berargumen bahwa
ya yang tadi saya jabarkan tadi gitu. Adam hidup, diberikan napas oleh Bapa. Nah, terus dalam hal bereproduksi ya secara perkawinan gitu. Sehingga ada makhluk hidup baru gitu. Jadi yang Bapak pahami itu kayak mana, Pak? Mohon disimpulkan supaya saya bisa paham gitu. Yang Bapak pahami, manusia misalnya nih istri Bapak hamil. Nah, rohnya itu kayak mana maksudnya ya, Pak ya? Iya, kalau istri saya hamil, kan karena hubungan kan, hubungan kan. Jadi sel sperma itu kan hidup, Pak. Iya. Terus dia membuahi sel telur kan, sehingga menjadi zigot kan, makhluk hidup baru kan. Iya. Iya. Terus? Nah itu kan ya, kalau menurut saya itu ya, kehidupan itu ya, kalau kita mau merujuk sampai ke Adam ya, itu kan ya dari sel sperma itu kan adanya Kain. Karena Kain juga kan tidak diceritakan bahwa dia diberikan seperti Adam pertama gitu hidupnya. Tetapi karena berhubungan kan, ada sel sperma di Adam dan membuat Kain menjadi hidup. Ke situ sih, Pak. Ya, jadi nggak ada cerita tentang diberikan napas hidup lagi gitu. Nah, kecuali pada saat Yesus dikandung oleh Maria, ada malaikat yang datang memberikan rohnya gitu kan. Gitu. Jadi menurut pandangan saya begitu. Jadi hanya dua yang diberikan roh ya. Adam dan Yesus. Kalau kita ya kalau menurut saya ya saya dari keturunan Adam gitu. Jadi roh hamba itu bukan dari Tuhan, bukan pemberian Tuhan maksudnya? Ya pemberian Tuhan juga lah, tetapi yang dari Adam gitu. Jadi apa ya, roh itu kan, napas hidup itu yang dari Adam itu ya itu yang ya kalau menurut saya gitu ya. Saya dapat hidup kan karena sperma itu ya, sperma itu Pak, yang memang mungkin ada bagian roh hidupnya di situ Pak. Kan kalau menurut iman kan ya logis gitu Pak. Menurut kelogisan saya ya. Iya, jadi gimana? Maksudnya roh ini tidak ditiupkan gitu ya? Roh ini tidak ditiupkan, ya tidak ditiupkan lagi, tetapi memang sudah ada gitu di setiap laki-laki gitu Pak. Menurut saya, ya karena spermanya itu kan ya ada roh kehidupan di dalam sperma itu, udah ada roh kehidupan gitu. Yang memang semua itu berasal dari Allah, dari Bapa gitu. Menurut saya gitu. Mohon izin Bang Zuma, mungkin nanti saya diteruskan lagi. Jadi kesimpulan tadi Bang, katanya Pak Orlando, itu katanya roh-roh kita itu ya sudah diwariskan sama Adam gitu. Diwariskan dari Adam. Terus kemudian tadi kan pertanyaan saya, kalau seandainya dia dalam waktu baru 1 minggu, kemudian dia keguguran masih berupa darah, itu berarti nggak dapat warisan roh dari Adam gitu loh. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat dari konsep sains Pak tentang kehidupan manusia,
Berarti kita mengkaji tentang Iya. bagaimana kemudian proses embrio itu sendiri. Itu yang kita mesti pahami. Karena memang Al-Qur'an menerangkan begini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Al-Qur'an ini tidak mungkin kemudian memberikan satu pemahaman atau memberikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Al-Quran di sini, Bapak, dalam surah Al-Isra ayat 85 diterangkan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, kul, katakan kepada mereka, ya, bahwa tentang ruh itu min amri rabbi, ya, dari Tuhanmu, dan itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu, manusia, anak keturunan Adam, itu diberi pengetahuan tentang ruh hanya sedikit saja. Nah, kalau hari ini antara saudara kita dari Kristen, lalu kemudian kita dari Islam, itu tidak bisa memaparkan terinci tentang ruh, itu karena 1400 tahun silam sudah dikabarkan, sudah diinformasikan oleh Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan di dalam penjabaran dirinya tentang roh kepada para sahabatnya, diterangkan bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim tentang ruh dijelaskan dalam haditsnya. Hadis. Sesungguhnya, ya, bahwa dikatakan sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibumu selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah seperti itu juga, kemudian menjadi mudghah seperti itu juga, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 masalah terhadap dirimu. Nah, ini yang diterangkan oleh hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan juga Tirmizi. Nah, makanya kami umat Islam itu, siapapun dia, ketika dia belajar tentang Islam, kapan sih ruh itu masuk ke dalam jasad manusia, itu dikatakan 40 hari setelah mereka menjadi janin dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Iya. Nah, yang menjadi pembeda ketika Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an semisal penciptaan Isa sama seperti Adam, kenapa Allah terangkan itu, Pak? Karena Adam tanpa melalui proses persetubuhan antara ayah ibu. Begitu juga Isa alaihissalam. Tetapi proses tentang peniupan roh itu sama di antara semua manusia. Itu sama. Makanya Al-Qur'an, Pak, bercerita tentang embrio itu diterangkan sangat rinci di dalam surah Al-Mu'minun. Bahwasanya apa yang Bapak urai tadi, bahwa sperma itu memiliki kehidupan, itu memang betul. Dia berkembang, hanya saja perkembangan daripada embrio itu tidak seperti yang kita urai bahwa embrio itu sudah memiliki roh. Gitu loh, Pak. Makanya kalau dikatakan bahwa setiap embrio itu memiliki roh, maka pertanyaannya, kita boleh tanya kepada yang memahami ilmu kedokteran tentang sperma. Di dalam satu tetes sperma itu, Pak, itu memiliki bibit sampai miliaran, Pak. Nah, kalau setiap bibit dikasih roh, itu seperti apa keadaannya? Berarti masing-masing mereka akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Nah, yang kami pahami adalah yang diberi roh, yang diizinkan oleh Allah kemudian, yang ditentukan oleh Allah kemudian, ajalnya kelak datang, gitu loh, Pak. Jadi yang tidak menjadi janin, tidak dibuahi, itu tidak akan dimintai pertanggungjawab. Artinya tidak ada roh pada diri mereka. Nah, ini yang kemudian yang ingin saya sampaikan. Sehingga pemahaman kami umat Islam seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, kita diberi pemahaman tentang ruh itu cuma sedikit. Rasulullah menerangkan di usia 40 hari janin itu barulah ditiupkan ruh. Gitu, Pak. Sementara kalau gini, mohon maaf, kalau saya sendiri pribadi biasa berdialog dengan teman-teman Kristen, menertawakan Islam karena menurut teman-teman kristolog dari Kristen, Islam itu tidak mengetahui tentang roh.
Karena di dalam kitabnya diterangkan bahwa dia tidak diberikan pengetahuan yang lebih tentang ruh. Mereka hanya tahu tentang ruh sedikit. Makanya mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, ketika hal itu saya balik kepada mereka, menanyakan tentang hal-hal yang terkait dengan ruh, mereka sama sekali tidak mampu pun menjawab. Justru ketidakmampuan mereka itu membuktikan bahwa Al-Quran 1400 tahun silam yang mengatakan bahwa manusia hanya diberi pengetahuan tentang ruh hanya sedikit, itu terbukti benar. Ternyata mereka nggak tahu tentang ruh itu. Ya, Gitu loh, Pak. itu kan ya keyakinan ya. Karena Iya. diceritakan demikian. Ya, ya itu kan ya akan menjadi iman masing-masing kan, Pak? Iya. Iya, akan menjadi iman masing-masing. Yang menjadi masalah kan kalau menurut ilmu kedokteran yang saya tahu ya, kalau seseorang dikatakan meninggal itu ada alatnya kan, menunjukkan angka berapa seseorang dikatakan meninggal gitu, walaupun masih berdetak jantung. Nah itu kan dalam ilmu kedokteran juga kan roh itu tidak pernah dibahas gitu. Jadi masalah roh itu kan masalah keimanan ya, masalah keimanan, Pak. Iya. Apakah dunia kedokteran itu ya kalau orang yang beragama kan percaya adanya roh. Tetapi kalau kita melihat kenyataan kan maksudnya ya roh itu kan ya sifatnya kan abstrak, apa sih istilahnya? Ya roh itu kan nggak kelihatan, Pak. Dan apa ya? Ya kalau ya hanya kita percaya aja, yang orang beriman aja kan yang percaya adanya roh kan. Maksud saya ke situ, Pak. Nah itu dia, paparan Bapak ini semakin menguatkan Al-Quran. Bahwa ilmu kedokteran pun tidak mampu meraih dimensi roh. Iya, Berarti apa? Iya. Sementara pemahaman yang lain, ya itu bisa, itu mampu dipahami oleh keilmuan, disiplin ilmu yang ada gitu loh, Pak. Tapi terkait dengan roh, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu benar itu. Bahwa pengetahuan manusia sehebat apapun dia tidak akan sampai. Dia tidak akan mampu menggapai pengetahuan tentang ruh itu. Lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, makanya ketika Bapak tadi mengatakan bahwa ilmu kedokteran tidak mampu sampai kepada titik poin itu, ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, kalau roh saja yang adalah hal yang digunakan oleh Allah di dalam menghidupkan ciptaannya, tidak mampu kita telaah secara logika bagaimana penciptanya gitu loh, Pak. Itulah yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran bahwa laisa kamislihi syai'. Pencipta dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Roh saja tidak mampu kita upaya. Ya, tidak ada upaya kemudian untuk mampu menelaah roh itu seperti apa wujudnya. Roh itu seperti apa esensinya. Roh itu terdiri dari elemen-elemen apa saja yang ada di dalamnya. Kita tidak mampu. Apatah lagi yang dikatakan pencipta dari roh itu sendiri. Makanya umat Islam itu tidak mau kemudian, dan memang akidahnya itu tidak dibolehkan mengada-adakan wujud Tuhan itu seperti apa, bentukan Tuhan itu kayak mana gitu. Allah pun melarang, jangan kau berpikir tentang wujudku, tapi berpikirlah tentang ciptaanku gitu. Karena tidak ada kita tidak mampu untuk menelaah pencipta langit dan bumi. Namun Tuhan yang diada-adakan kemudian, Tuhan yang dibuat oleh manusia kemudian itu bisa dipikirkan, bisa diplototin, bisa didengarkan dan seterusnya. Inilah yang kemudian dipahami oleh umat Islam secara hakikat daripada Tuhan dan juga kaitannya dengan roh. Seperti itu, Pak. Iya, jadi bukannya diada-adakan tentang Tuhan ya kalau menurut saya gitu ya, karena kan Sang Pencipta ini kan ya
mau memberikan petunjuk-petunjuk ya, bagaimana manusia hidup seharusnya, dan dia yang memang menyelami manusia gitu, bukan manusia yang menyelami Tuhan kan. Jadi inisiatif yang pertama datang dari Tuhan kan, dari Sang Pencipta kan, bahwa perlunya manusia ini mengenal tentang Sang Pencipta. Jadi bukannya kita apa ya? Ya karena inisiatifnya turun dari Sang Pencipta dulu, yang memang dia harus memberikan petunjuk ya, hikmatnya ya kepada manusia ya, sehingga manusia ini bisa hidup yang bagi yang mau ya hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebab kalau dia tidak memberikan ya petunjuk-petunjuk ya, manusia hidupnya berdasarkan pemikirannya. Nah kalau berdasarkan pemikirannya, biasanya kan ya kalau dikatakan bahwa ya kecenderungan hati manusia semata-mata melakukan kejahatan. Nah, ya jadi kebijaksanaan manusia yang terjadi ya, bukan keinginan Tuhan ya gitu, tapi keinginan manusia, egonya, jadi membangun ego karena ya tidak tahu kebenaran, yang akhirnya membawa kepada ya tidak harmonis gitu. Iya, jadi kalau menurut saya gitu Pak, Tuhan itu ya Sang Pencipta itu ya ingin manusia mengetahui rencananya gitu. Jadi kalau nggak mengetahui rencananya, ya manusia akan bertindak bebas ya. Maka ya akan menjadi ya dikatakan oleh Yesus, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia dengan ya, jadi kita jadi sedang melakukan ya istilahnya dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kan perintah sesungguhnya meneruskan karya Tuhan, membuat dunia ini menjadi lebih baik, lebih ya seperti di Eden gitu. Jadilah di bumi seperti di sorga gitu. Jadi kalau kita Tuhan nggak memberikan petunjuk, ya kita pasti akan melakukan itu ya. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Begitu Bang Suma. Iya, baik Pak. Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak ini, seperti yang saya urai tadi di awal, bahwa ketika kita berbicara tentang roh, yang sesuatu yang nyata ada, tapi kita tidak mampu menguraikan, iya, maka akal manusia ateis sekalipun akan mengakui bahwa roh itu memang ada. Itulah Pak. Karena tidak mungkin kemudian jasad ini bisa bergerak tanpa adanya roh. Kalau ada ateis yang mengatakan kami nggak percaya dengan roh, faktanya setiap hari mereka melihat ada orang yang tadinya hidup tiba-tiba mati. Berarti ada energi ya yang berasal dari sang pemilik yang dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah yang kita sebut dengan roh di dalam perspektif bahasa agama. Kemudian terkait dengan konsep Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu diberi akal kemudian untuk bisa menemukan Tuhan kita. Bukan Tuhan kita yang kemudian datang supaya kita plototin lalu kita mengatakan oh ini Tuhan saya. Ini yang saya pahami sebagai agama samawi.
sekiranya agama samawi itu ya mengajarkan bahwa Tuhan itu datang dalam wujud yang sesungguhnya, dalam wujudnya sendiri, bukan menampakkan kebesaran dan kenyataan bahwa keberadaannya itu ada melalui perantaraan utusan, maka sejak dulu, sejak dari Nabi Abraham sebagai bapak agama samawi, Tuhan itu datang dalam wujud. Tapi faktanya Abraham didatangi dengan penglihatan melalui mimpi. Pertama. Kemudian pada saat Musa alaihissalam, andai saja Tuhan itu di dalam ajaran samawi, agama langit, Tuhan datangkan wujudnya di atas muka bumi, maka orang-orang Israel tidak akan mungkin mengambil patung lembu untuk menggantikan Tuhannya Musa dengan patung lembu itu tadi. Kenapa saya katakan tidak akan mungkin? Pertama, kita punya agama Islam, Kristen, ataupun Yudaism itu mengakui bahwa dalam perjalanan Bani Yakub dari Mesir ke tanah Kanaan itu dibarengi dengan berbagai macam bukti-bukti mukjizat dari langit. Di antaranya laut terbelah, ya kan? Tongkat Musa mampu menghalau sihir-sihir yang ada. Kemudian orang-orang Israel ini tidak bosan-bosannya minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika benar kami sudah bosan makan makanan yang seperti ini, minta doalah kepada Tuhanmu agar dia mendatangkan makanan dari langit. Seketika dikabulkan. Tapi apakah kemudian orang-orang ini benar-benar percaya kepada Tuhannya Nabi Musa? Tidak. Ketika Nabi Musa kemudian naik ke atas bukit menerima wahyu, ditinggalkan kaumnya, apa yang terjadi? Mereka membuat patung untuk mereka sembah. Padahal mereka tahu patung itu tidak memberikan faedah apa-apa. Nah, kenapa mereka membuat patung? Karena mereka tidak bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Mereka mengatakan, mana ada Tuhannya Nabi Musa itu? Nggak ada Tuhannya Nabi Musa itu. Nah, itulah gambarannya. Sekiranya alam semesta ini mampu menopang pencipta langit dan bumi, maka Tuhan dari sejak dulu itu akan duduk atau akan berdiri atau akan nampak oleh kita sebagai manusia laksana seorang big boss yang sedang duduk di belakang meja, kemudian di depannya itu adalah para bawahan-bawahannya. Andai saja alam semesta ini bisa menampung Tuhan. Tapi sangat disayangkan, Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha dahsyat. Sementara alam kita ini di hadapan Tuhan itu bukan apa-apa. Sebutir debu pun nggak cukup. Jadi kayak mana kemudian sebutir debu ini bisa ditumpangi oleh esensi yang begitu besar, yang maha besar, maha dahsyat. Makanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu bergejibun data yang mengatakan engkau yang maha besar, engkau yang maha besar, engkau maha besar, engkau maha perkasa, engkau maha dahsyat, dan seterusnya. Nah, nggak mungkin kemudian yang maha besar ini masuk kepada dimensi yang maha kecil. Kenapa? Karena yang maha besar tidak akan mungkin lepas dari kondisi keberadaannya, derajatnya dia sebagai khalik, sebagai pencipta. Nggak mungkin menjadi ciptaan. Setiap sesuatu yang masuk kepada dimensi ciptaan, pasti ciptaan. Setiap sesuatu yang masuk kepada langit dan bumi, pasti ciptaan. Tidak mungkin bukan. Karena dia berada pada dimensi ciptaan. Nah, itulah makanya kita dianggap sebagai orang beriman. Orang beriman itu percaya meski tidak melihat. Makanya manusia diberi akal untuk mengetahui bahwa dialah Tuhan pencipta langit dan bumi satu-satunya yang tidak nampak, ya, dan tidak bisa didengarkan suaranya seperti yang diterangkan oleh Yesus atau nabi-nabi yang lain, termasuk baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau kemudian Tuhan itu dimediasikan, divisualisasikan, atau dia dibentuk, maka kita jatuh kepada pemahaman politeisme. Nah, ini yang kita pahami. Sehingga terkait dengan roh tadi, karena roh itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya, maka dia tidak nampak, dia tidak terlihat. Kenapa dia tidak nampak dan dia tidak terlihat? Karena dia adalah spirit, dia adalah kekuatan, dia adalah energi, laksana aliran listrik.
Nah tuh, jadi aliran listrik itu tidak bisa terlihat. Tapi ketika dia on, maka seketika alat elektronik itu bisa nyala. Tapi kalau dia off, mati. Dari mana sumbernya? Dialah Allah. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sumber roh itu sendiri. Nah, sama ketika orang, berarti Tuhan itu hanya memilih, berarti Tuhan itu roh. Kok bisa gitu? Karena katanya tadi aliran listrik itu adalah Tuhan itu sendiri. Bagian daripada Tuhan itu sendiri. Bukan hanya roh, tapi semua dimensi yang ada di alam semesta ini. Udara, tanah, air, api, itu semua bersumber dari Sang Pemilik yang Maha Kuasa itu. Iya. Misalnya gini, ada pemahaman mengatakan bahwa oh Tuhan, manusia itu bisa hidup, kenapa? Karena ada pada dirinya itu roh. Tapi yang perlu dipahami, manusia lengkap dengan roh, tanpa makanan, tanpa minum, juga mati. Makanya ketika Yesus datang, Pak, dia makan, dia minum. Kenapa? Karena statusnya adalah makhluk, dia bukan Tuhan. Saya kira begitu, Pak Orlando. Ini pemahaman saya loh, Pak. Bukan doktrin, bukan dogma, ini yang saya pahami terkait dengan kitab suci saya. Silakan. Iya, saya tangkap sih. Jadi ya, memang kebesaran Tuhan itu ya memang ya tidak terbatas oleh pemikiran saya ya. Ya, tetapi kan sebagai manusia, sebagai ciptaannya, itu pasti ada kerinduan nggak dari Sang Pencipta untuk terjadinya suatu persekutuan gitu, sehingga ya Sang Pencipta itu memang layak berlabel demikian, maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha segalanya. Nah, tetapi kan dia juga kan memiliki kasih yang kepada ciptaannya gitu, yang tidak menghendaki ciptaannya ini kan tersesat ya. Jadi kalau dia mau terjadi hubungan atau ya koneksitas dengan ciptaannya kan hal yang wajar gitu, karena kan kita nggak mungkin bisa menyelami Tuhan kalau dia tidak memberikan petunjuk. Nah, jadi petunjuk itu datang dari dia kan, dia yang harus menyelami ciptaannya, karena kan ciptaannya nggak mungkin sanggup menyelami dia. Ya, jadi kelogisannya kalau menurut saya ya logis lah, dengan bagian daripada dia datang untuk ya menyatakan dirinya gitu. Tetapi tidak dengan kebesarannya gitu. Karena kalau dengan kebesarannya kan manusia akan menjadi takut dan langsung percaya ya, karena kan dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya gitu. Jadi memang secara samar-samar gitu dia menyatakannya, bukan secara audible dengan kebesarannya dia datang, ya manusia pasti akan takut gitu. Tetapi ya sesuai dengan firman yang tadi saya katakan, berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Gitu, Pak. Iya, saya sangat paham apa yang Bapak uraikan. Cuman saya bisa menganalisanya gini, Pak. Tuhan pencipta langit dan bumi itu berdiri sendiri. Dia tidak memiliki teman, dia tidak memiliki sahabat, dia tidak memiliki keluarga, dia tidak memiliki kerabat, dia tidak punya teman, dia tidak bersekutu.
Dia berdiri sendiri sebelum ada ciptaan. Lalu kemudian dia menginginkan untuk dikenal. Maka kemudian dia menciptakan. Dia yang maha kuasa ini ingin dikenal. Keberadaannya ingin diketahui. Maka kemudian siapa yang ingin mengetahui? Siapa yang akan mengetahui sementara dia berdiri sendiri? Tidak ada esensi lain. Hakikatnya cuma dia sendiri. Nggak ada unsur lain di luar dari dirinya. Makanya diterangkan dalam Yesaya 45 nomor 6, semua manusia harus tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku. Karena itulah dia sendiri Tuhan itu. Nah, karena dia menginginkan agar dirinya dikenal bukan terhadap Tuhan lain. Oh, di alam sana ada Tuhan baru, ada Tuhan lain. Aku ingin perkenalkan diriku deh kepada Tuhan itu. Tuhan itu tidak mensifati, agama samawi tidak mensifati prinsip akidah seperti itu. Karena Tuhan ingin dikenal kemudian, apa yang terjadi? Tuhan bukan berjalan-jalan untuk bertemu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak. Tapi seketika Tuhan menciptakan sesuatu. Dan ciptaan itulah yang disebut makhluk. Pencipta disebut khalik, yang dicipta disebut makhluk. Nah, dengan proses adanya ciptaan kemudian Allah merancang ciptaannya agar supaya ciptaannya itu mengenal dirinya. Ada keuntungan bagi Tuhan itu sendiri? Nggak ada keuntungan bagi dirinya. Maka karena itulah kemudian Tuhan menciptakan makhluknya, disetting sedemikian rupa agar punya upaya untuk mengenal pada dirinya. Itulah Tuhan samawi. Lalu kemudian mencipta. Nah, yang bermasalah kemudian adalah esensi pencipta itu tidak sama dengan ciptaan. Layaknya jurang pemisah antara meja dengan tukang kursi, dengan tukang kayu. Dimensinya itu di situ perbedaannya. Jurangnya pemisahnya itu di situ. Adanya tembok yang sangat-sangat tinggi antara meja mengetahui tukang pembuatnya. Laksana Tuhan terhadap ciptaannya, terhadap laksana ciptaan terhadap penciptanya. Ada pemisah yang tidak bisa kemudian sinkron. Lalu bagaimana cara Tuhan kemudian memperkenalkan dirinya? Silakan, Pak. Ya tadi maaf saya tadi ada orang jadi nggak begitu itu. Ya, silakan. Ya jadi dimensi yang tidak bisa tercampur gitu ya yang saya tangkap ya Pak. Benar Pak, benar. Oh ya, jadi nah kalau di saya kan dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi yang saya pahami kalau saya ini dikatakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta ya. Nah, terus dikatakan lagi oleh Yesus, pada saatnya nanti kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, roh itu apa? Yaitu roh yang dari Bapa itu yang diembuskan oleh Adam, yang diembuskan ke Adam. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu dikatakan oleh Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kebenaran itu apa sih itu kebenaran? Yang saya pahami adalah pemikiran. Ya, jadi kalau saya memakai pikiran saya sendiri yang tanpa dari kebenaran, maka saya bukan melakukan kebenaran,
tetapi melakukan ego itu menujunya apa? Menujunya kepada, ya kalau menurut saya, apa yang menurut saya baik belum tentu menurut Tuhan baik kan. Jadi saya harus benar-benar mengerti kebenaran itu kan, karena kebenaran saya ya sangat terbatas dan sangat gampang jatuh ya, karena kebenaran saya kan nggak hakiki, relatif, nggak absolut ya, seperti kebenaran dari dia. Nah, karena kebenaran saya yang nggak absolut, maka roh itu kan melambangkan hati yang suci, hati yang benar, kudus gitu ya, buah-buah roh kan. Nah itu hati saya pasti akan menurut saya benar, jadi pemikiran saya itu akan menimbulkan hati, karena apa yang dipikirkan dari hati, apa yang timbul dari hati itu berasal dari pikiran gitu. Jadi hati saya masih tidak tulus ikhlas ya, masih hidup dengan trik-intrik berpolitik gitu. Jadi hidup dengan kepura-puraan gitu. Nah, jadi di situ ya saya menyadari itu, jadi kan saya harus ya merubah dari pikiran manusia, sehingga harus saya mencari pemikiran Tuhan gitu, supaya saya ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi sesuai dengan citranya gitu. Karena saya percaya saya dibentuk dan dikehendaki dapat sesuai dengan citranya gitu. Nah, dalam hal ini kan pencarian saya untuk sesuai dengan citranya ini gitu. Jadi ya kelogisannya di situ sih. Jadi ya saya mengakui keagungannya, kebesarannya, kemahakuasaannya, ya tetapi ada keinginan dari dia sendiri ya ingin dikenal secara pribadi gitu. Dan seperti dikatakan ya Allah adalah kasih gitu, kasih itu sendiri gitu. Kejarlah kasih, karena kasih tidak berkesudahan. Nah jadi intinya tentang kasih itu sendiri lah Pak. Iya. Oke, saya tanggapi Pak jadi ya. bukannya dimensi ya itulah, ada hubungan mesra lah. Silakan Pak. Iya, jadi kalau kita beranjak dari kitab Kejadian 1 nomor 26, baiklah marilah kita menciptakan manusia. Nah, yang ingin dicipta di sini adalah makhluk terakhir, yaitu manusia. Iya. Sementara pada masa itu sebelum manusia diciptakan sudah ada malaikat. Iya. Makanya di Al-Qur'an itu Allah kemudian ya melibatkan makhluknya ketika ingin membuat sesuatu. Kadang Allah dengan tangannya sendiri, kadang melibatkan manusia lain, makhluk lain. Nah, Allah mengatakan marilah kita. Bukan berarti pada saat itu ada banyak Tuhan. Karena konsep itu tidak diimani oleh agama samawi. Ajaran Abrahamaik itu tidak kemudian memiliki konsep bahwa Tuhan itu banyak, Tuhan itu rame, Tuhan itu berkembang biak. Lalu apa maksud daripada marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita? Maksudnya, menurut pemahaman saya, yang dimaksud di sini adalah manusia ingin diciptakan sesuai dengan sketsa, sesuai dengan desain. Desain yang sudah dibuat oleh Tuhan melibatkan malaikat, itulah yang ingin dibuat. Contoh misalnya Pak, saya ingin membangun masjid. Sebelum saya membangun masjid, saya membuat gambar dulu. Setelah ada gambarnya, ada desainnya, ada bentuknya, barulah kemudian saya praktekkan, saya aplikasikan apa yang ada di atas gambar saya itu. Maka saya memanggil tukang-tukang saya dengan berseru kepada mereka. Marilah kita membentuk masjid
serupa dengan gambar kita. Artinya, desain yang kita bikin, yang kita sudah buat, bertangan dua, berkepala, ada akalnya, ada kakinya, ada kelaminnya, ada dadanya, itu kita buat sama serupa dengan gambar kita. Bukan berarti Tuhan itu wujudnya seperti manusia, punya kelamin, punya anus, dan seterusnya. Tidak. Konsep itu tidak dipahami oleh konsep agama Abraham. Nah, kemudian, ketika dikatakan bahwa serupa dengan kita, maknanya gini, Pak. Ketika Bapak melihat sebuah lemari, Anda jalan-jalan ke mall, Anda melihat lemari dibuat. Lemari itu indah. Lekukan-lekukannya, ukiran-ukirannya, poin-poin, letakan-letakan papannya itu indah sekali, halus sekali. Yang Anda puji tentu pembuatnya. Pembuatnya yang kita puji. Kenapa? Karena kebaikan, keindahan, kesempurnaan lemari itu adalah cerminan pembuatnya. Sehingga manusia ketika diciptakan dalam konsep Al-Quran, dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna, dia bisa melihat. Kenapa? Yang menciptakan bisa melihat. Dia bisa mendengar. Yang menciptakan bisa mendengar. Lalu kemudian dia merasakan. Dia bisa memerintah. Dia segala-galanya yang ada pada dirinya itu adalah potensi yang diciptakan oleh pembuatnya. Serupa dan segambar dengan kita, bukan berarti Tuhan itu sama wujudnya seperti manusia. Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, terkait dengan roh. Bahwa kemudian Tuhan itu datang memperkenalkan dirinya, lalu kemudian kita mengetahui baik dan buruk, kemudian kita menyembah kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Tolong berikan saya ruang, saya jelaskan sedikit, Pak. Tentang seruan Yesus, ada saatnya nanti engkau akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita flashback dulu. Kita kembali dulu kepada pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam. Apakah ketika mereka sujud di bait Allah, mereka tidak menyembah dalam roh? Tentu, pada saat mereka menyembah, dia libatkan rohnya. Enggak mungkin jasadnya yang berjalan tanpa roh ke bait suci. Berarti dia sudah menyembah dengan rohnya. Roh yang saya maksud adalah dimensi kedua dalam diri manusia. Daud, Salomo, dan juga pengikut-pengikutnya Musa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yesus dan juga murid-muridnya ketika mereka beribadah di bait suci, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kok kemudian Yesus mengatakan kata itu? Apa maksud menyembah dalam roh? Rupa-rupanya, Pak, menyembah dalam roh itu diterangkan di dalam kitab Bani Israel, Yesaya 42 nomor 1. Lihat hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti kita harus menyembah berdasarkan dengan roh yang ada pada diri hamba yang dimaksud di dalam Yesaya ini. Karena Tuhan mengatakan di dalam original teksnya itu jelas dikatakan bahwa nafsi natati ruhi, menuju kepada dirinya. Ya, jadi ada manusia yang kemudian diberikan roh kepadanya, di mana roh ini akan dijabarkan kepada manusia sebagai hukum-hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Maksudnya apa tuh, Bang Suma? Al-Quran menerangkan begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Yang dikatakan di sini di Al-Quran, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh berupa Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengenal apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, sebagai kekuatan, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dengan itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Dan sungguh engkau Muhammad adalah pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, sedikit lagi, Pak. Jadi ketika dikatakan engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya ketika kemudian Yesus dan kawan-kawannya menyembah kepada Tuhan, mereka tidak memiliki kaidah baku. Mereka tidak memiliki hal yang dikatakan hukum-hukum
yang mana hukum-hukum ini berisi haram, halal, wajib, makruh, sunnah. Nah, sementara ketika roh itu datang, menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya melakukan penyembahan berdasarkan dengan hukum-hukum yang sudah disempurnakan. Itulah roh. Kebenarannya adalah ketika poin-poin ibadah berdasarkan dengan literasi yang ada di dalam kitab suci. Sujud karena ada perintah, berdiri karena ada perintah, takbir karena ada perintah, melakukan perintah karena ada datanya, meninggalkan larangan karena ada datanya. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran, bukan akal-akalan, bukan sesuatu yang dihasilkan imajinasi, tetapi ada koridor yang menjadi buku petunjuk untuk kita lakukan. Itulah makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi hidup keberagamaan itu harus lebih baik. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, sang pembawa roh dan sang pembawa kebenaran, maka dialah yang akan menuntun kalian ke dalam setiap kebenaran. Dialah yang mengajarkan tentang hukum-hukum, keadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Tertulis di dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Nah, oleh karena itu, Pak, roh dan kebenaran itu harus tertulis. Roh yang dimaksud itu adalah hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Itu yang saya pahami, Pak. Tapi tentu berbeda dengan pemahaman Bapak. Itu sah-sah saja karena keyakinan kita berbeda. Hanya saja kesimpulan dari saya bahwa Tuhan itu tidak nampak sebagaimana pengajaran Yesus ya, di dalam beberapa data di dalam kitab Bapak sendiri, di antaranya Yohanes 5, kemudian Paulus pun mengajarkan beberapa data bahwa Tuhan itu memang tak nampak, dan ketika Yesus itu dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kenapa? Karena kitab Anda sendiri menerangkan Yesus itu hanya sebagai perantara. Boleh dilihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 3 nomor 20, Efesus 3 nomor 12, 1 Petrus 3 nomor 18, Ibrani 1 nomor 2, 1 Timotius 2 nomor 5, 2 Korintus 5 nomor 18, 1 Yohanes 2 nomor 1. Yesus hanya perantara antara Tuhan dengan manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Nah, saya kira begitu dari saya. Pak. Sekedar pengaplikasian daripada iman saya sendiri, bukan berarti mendoktrin atau mengajarkan sesuatu yang di luar daripada konsep yang Bapak imani, tapi sekedar sharing kita pada sore hari ini. Silakan. Iya. Bapak boleh panjang lebar, silakan Pak. Waktu bebas, mumpung teman-teman kita berikan ruang kepada kita berdua. Silakan. Iya. Maka itu kalau saya tadi mengamati masalah ahli Taurat. Ahli Taurat kan dikatakan melakukan peribadatan seolah-olah ingin dikenal sebagai orang saleh, sebagai orang yang beribadah, yang taat gitu. Dia suka berdoa di keramaian. Nah, tapi Yesus kan mengajarkan ya jangan seperti ahli-ahli Taurat gitu, yang ingin menampilkan dirinya seolah-olah tuh ya penuh dengan beribadah gitu. Nah, di sini kan dari pemahaman, dari pengertian itu saya mengacu kepada ya itu kan dia udah mendapatkan upahnya gitu. Tapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah upahnya biar dilihat oleh Bapa gitu, supaya upahnya besar di sorga gitu. Nah, ya seperti juga kan Paulus itu juga kan awalnya dia kan sebagai seorang Farisi, ahli Taurat, yang dalam hal keagamaannya dia katakan dia tidak bercacat cela. Nah, tetapi ketika dia ditangkap oleh Yesus,
Nah, dia menyadari gitu, menyadari bahwa dirinya itu ya salah gitu. Jadi dia mengajarkan pengajaran kontekstual ya, kontekstual. Jadi memang ada dua kalau yang saya amati ya. Kalau Petrus itu melakukan peribadatan seperti keyahudiannya, dia berkenan kepada Yesus. Nah, tetapi Paulus ini justru tidak berkenan kepada Yesus, tetapi malah menjadi pembunuh ya, murid-murid Yesus ya. Nah, ketika ditangkap oleh Yesus, dia menyadari kesalahan gitu. Jadi dia mengajarkan kontekstual gitu. Kontekstual dalam arti ya sehari-hari lah, misalnya berhubungan langsung dengan kemanusiaan gitu, sering membantu atau sering membantu sesama manusia, itu juga istilahnya berkenan juga kepada Tuhan gitu, daripada istilahnya rajin beribadah tetapi hatinya masih jahat gitu. Justru ada keinginan jahat yang ditimbulkan karena dia terjebak oleh peribadatannya yang bukannya dia menjadi baik tapi menjadi sombong. Nah, itu kan ya itulah, jadi kita harus ya kalau menurut saya ya tergantung diri kita ya. Yang penting bagaimana kita berkenan kepada Tuhan ya, kepada Sang Pencipta ya. Daripada ya kalau ya itu kan ya jangan sampai kita salah pemahaman. Kita harus istilahnya beribadat itu justru akan menjadi apa ya? Ya kadang-kadang kita bisa terjebak oleh karena kita beribadah tapi tanpa mengetahui makna sesungguhnya, ya kita bisa terjebak juga gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi supaya kita ya pengalaman dari Paulus itu ya yang penting bagaimana caranya itu ya mencapai hati yang tulus ikhlas itu. Karena kalau tidak sampai ke situ ya kita masih ego gitu, masih hidup kita di drive oleh intrik politik gitu. Jadi ada maksud-maksud tertentu di dalam diri kita gitu, agenda-agenda yang ini ya, yang perlu dipertanyakan gitu. Karena ya kebenaran yang kita peroleh ini masih salah gitu. Iya, jadi ya kebenaran itu ya kita harus benar-benar harus berpegang pada kebenaran itu ya. Buang. Gini kobong nak kosong ini dah buang tak? Iya kan Yesus juga suruh berkata ujilah segala sesuatu itu perlu diuji gitu. Apakah itu adalah kebenaran atau ya bukan gitu. Karena dikatakan juga iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang gitu. Jadi ya kita ya perlu waspada ya akan pengajarannya. Iya, dan juga dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu.
Nah, memang itu PR ya. Tuhan ya Sang Pencipta itu mau kita mencari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Di situ menunjukkan ya Sang Pencipta mau melihat bagaimana kita selama hidup ini ya mencari dia gitu, mencari dia Ulama deh. sampai nggak kita pada kebenaran itu gitu, sampai pada kebenaran itu ya, karena barang siapa menang dia akan memperoleh mahkota kehidupan ya, katakan demikian ya. Terus ya dikatakan lagi bahwa manusia itu kan dituntut untuk sempurna ya, hidup kudus, tidak suam-suam kuku, mau dingin mau panas ya. Jadi kalau orang yang suam-suam kuku, males-malesan, ya sebenarnya menurut saya ya nggak berkenan ya, karena orang malas kan yang untuk dirinya sendiri nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak bisa diubah gitu karena kemalasannya. Jadi tuntutannya ya rajinnya dalam hal untuk diri sendiri aja kita ya harus rajin ya, minimal ya untuk diri sendiri aja ya sebaiknya kita kerjakan sendiri gitu dengan tangan kita gitu ya. Karena kemalasan kan akan menjadi berpikir negatif. Orang yang malas kan biasanya berpikirnya negatif dan cenderungnya ke duniawi ya. Mungkin gitu dulu. Iya, Pak. baik. Iya. Jadi gini Bang, kalau kami di dalam ajaran agama Islam, seperti yang Abang uraikan tadi, ya terkait dengan ibadah orang Yahudi yang memang kita lihat di dalam pernyataan-pernyataan Yesus itu benar. Nah, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena itu tadi, mereka memang cenderung untuk ingkar terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau kami umat Islam, itu kaidahnya sangat jelas. Wada'u mukhlisin lahuddin. Jadi kami harus beribadah dengan cara ikhlas. Fa'budullah mukhlisin lahuddin. Perintahnya itu harus ikhlas. Jadi kalaupun misalnya orang melihat kita ibadah, bukan karena kita menginginkan orang itu melihat kita, tapi karena syariat. Contoh misalnya, perintah untuk beribadah di masjid. Bukan karena ingin dilihat oleh tetangga berjalan ke masjid. Tapi karena memang disyariatkan demikian adanya. Karena syariatnya demikian, maka Allah mengatakan, Wada'u muhlisina lahuddin. Ya, perintahnya jelas. Harus ikhlas. Ibadah apapun yang dibentuk, yang didirikan harus ikhlas, hanya tertuju kepada Allah. Bukan karena ria. Karena ria itu hukumnya neraka. Tak bisa orang ria dalam Islam itu beribadah. Oh, karena dia puasa, jadi dia dibuat-buat. Itu ria. Jatuhnya ke munafik. Dan munafik hukumnya kekal di neraka. Jadi di Islam itu nggak bisa kayak begitu. Jadi kesempurnaan ruh ibadah dan kebenaran itu harus sekata, seimbang antara hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan
melalui perantaraan para nabi, dan juga pelaksanaan implementasi di dalam melaksanakan ibadah itu harus ikhlas, bukan riya. Nah, terkait dengan apa yang saudara saya paparkan, harus hidup kudus, harus tekun, harus rajin. Itu bagus. Mantap. Itu memang anjuran. Bahkan Yesus mengatakan begini, perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Artinya apa? Harta surga itu adalah amal. Amal kebaikan yang harus diperbanyak. Hanya masalahnya sekarang begini. Ibaratkan contoh, nih saya kasih analogi supaya kita sama-sama memahami. Ada sebuah sekolah, tentu di dalam sekolah itu punya aturan main, punya kisi-kisi pembelajaran, punya kurikulum dan seterusnya. Ada mata pelajaran, ada hal-hal yang sudah disusun demikian rupa di dalam sub materi proses belajar mengajar. Kemudian di samping sekolah itu tinggal seorang anak yang cerdas, pintar, teliti, cekatan, disiplin, kemudian rajin belajar. Anaknya akhlaknya bagus, ya. Dia rajin belajar, dia pintar, dia ulet, dia tekun. Pada saat kenaikan tingkat, kenaikan kelas, apakah anak tersebut ikut naik kelas? Tidak. Kenapa? Karena anak tersebut tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Sepintar apapun dia, seulet apapun dia, serajin apapun dia, karena dia tidak terdaftar di sekolah itu, ya dia nggak naik kelas. Karena memang mendaftar pun tidak. Nah, inilah yang dikatakan oleh para nabi. Ada pengusiran di dalam kitab Anda, Nabi Isa atau Yesus itu mengusir orang yang bernubuat, orang yang bermujizat, orang yang kemudian mampu mengusir setan. Kita bisa mengurai, sudah setebal apa kepercayaan dan ketekunan orang-orang yang mampu mengusir setan dengan nama Yesus itu. Gak sembarang, Pak. Orang bisa bermujizat, lurus tanganmu yang bengkok itu, melek matamu yang buta itu, berjalan kakimu yang lumpuh itu. Tidak sembarang, Pak, orang yang melakukan itu. Tentu mereka sudah melakukan kedisiplinan dalam hidup untuk mentaati apa yang diimani. Sama seperti anak tadi. Tidak gampang dia menjadi orang cerdas. Dia pasti rajin. Tapi apakah dia terdaftar? Ketika dia masuk ke sekolah diusir dia. Ketika dia mengaku kepada Yesus, aku taat, aku mengusir setan, aku bernubuat demi namamu. Tapi diusir. Kenapa? Rupanya dia tidak menjalankan kehendak Bapa. Tekun-tekun tapi budaya, tekun-tekun tapi adalah tradisi, tekun-tekun tapi doktrin dan dogma. Bukan terhadap firman Tuhan dia tekuni. Nah, ini kuncinya di situ. Kok bisa Bang Suma bicara begini? Saya mengatakan gini, Pak. Ya. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Lalu kemudian dalam Yehezkiel 18 nomor 9 dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang benar dan ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian ini kata Musa dan ini kata Yehezkiel. Sekarang bagaimana kata Yesus? Ketika ada orang mengatakan kepada Yesus, wahai Yesus, ya, wahai Yesus, engkau adalah orang yang baik. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, maka lakukan segala perintah Dia yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Anda rajin, Anda tekun, Anda ulet, tapi apakah poin-poin disiplin ilmu, disiplin ibadah yang Anda lakukan itu berdasar terhadap perintah Tuhan itu tadi? Kita akan mengatakan, iya, saya taat berdasarkan perintah Tuhan. Tunggu dulu. Roma 7 nomor 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bayangkan. Jadi Anda hidup dalam ketekunan ibadah sesuai dengan konsep ibadah Anda. Kenapa? Ibadah yang kemudian keluar dari koridor yang menjadi ketetapan, hukum-hukum, dan perintah-perintah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Kristen berdiri di atas di bawah panji bendera Paulus. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab dia
Ya, sebab dia telah mati. Yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi orang Kristen itu sudah tidak lagi hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Kayak mana mau mendapatkan hidup yang kekal? Sementara Tuhan mengatakan di dalam ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan Taurat dengan perbuatan. Lalu kemudian dikatakan di dalam Mazmur 119 nomor 21, Ulangan 28 nomor 1, nomor 15, Ulangan 27 nomor 26 yang saya uraikan tadi. Orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dalam kehidupan keberagamaannya terkutuk demi firman Tuhan yang Anda imani sebagai kalam di dalam kitab yang Anda imani. Nah, sekarang di mana posisi Kristen? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membebaskan, telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen sekarang berada di mana? Berada di bawah kehidupan yang baru, yaitu hidup dalam keadaan menurut roh, tidak lagi tunduk di dalam menurut hukum Taurat. Nah, sama seperti anak yang tadi, cerdas, pintar, ulet, tekun, tapi dia tidak berada pada hukum Tuhan. Dia berada pada hukum yang dibuat oleh tradisi budaya Romawi dan Yunani. Inilah yang saya ingin gambarkan kepada saudara. Satu poin sebagai pembuktian kebenaran apa yang saya urai hari ini. Sebelum saya tutup. Sebelum saya serahkan kepada saudara. Di dalam Kejadian 3 nomor 13. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa. Hawa, kenapa engkau makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang memerintahkanmu? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang memperdayaimu? Hawa mengatakan, saya diperdaya oleh ular, alias iblis. Nah, Yohanes pun menerangkan hal yang sama. Dalam 1 Yohanes 3 nomor 8, asal dosa itu adalah iblis. Jadi di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Yohanes, asal dosa itu adalah iblis. Tapi lagi-lagi ada yang membela iblis. Siapa yang membela iblis itu? Silakan Anda baca kitab Anda, Roma 5 nomor 12. Bahwa ternyata yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa hanya satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Iblis kemudian tepuk tangan dengan sukaria. Kenapa? Karena pekerjaannya dilimpahkan kepada Adam. Adam sekarang yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Dialah penyebab sehingga anak keturunan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Iblis yang tadinya dikatakan oleh Hawa dan juga oleh Yohanes sekarang melenggang dengan santainya, duduk ongkang-ongkang kaki sambil ngopi dan ngisap rokok karena perbuatan dia sudah dilimpahkan kepada Adam alaihissalam, sehingga ada upaya untuk menebus dosa Adam itu dengan menjadikan Yesus mati di atas tiang salib sebagai penebusan. Lalu konsep yang dibungkus kemudian adalah Yesus adalah ilah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menebus manusia di atas tiang salib, untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Yang tepuk tangan kemudian adalah iblis. Karena tugas iblis yang tadinya menyesatkan manusia, ternyata tugas itu dilimpahkan kepada Adam dan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Nah, itulah teman-teman Kristen, buah yang Anda imani sekarang. Anda mengimani tuduhan yang dibentuk di dalam Roma 5 nomor 12 bahwa itu adalah kesalahan Adam, padahal sesungguhnya itu adalah kesalahan iblis. Saya kira begitu, saudara saya. Mungkin panjang lebar, tapi ini tujuannya hanya untuk kebaikan, mengedukasi dua anak bangsa antara Kristen dan Islam yang mendengarkan dialog kita pada sore hari ini. Bukan untuk menghujat, bukan untuk memaki, bukan untuk hal-hal yang lain selain daripada memberikan edukasi aja. Silakan umat Islam yang mau memperdalam Islamnya, semakin cinta kepada Islam, teman-teman Kristen juga yang ingin cinta kepada agamanya semakin cinta kepada Kristen. Sekira begitu. Silakan. Ya, jadi ya bukannya bantahan ya, maksudnya ya kita kan punya pemahaman Iya, betul, yang Bang. berbeda. Betul, Bang. Iya. Siap. Kalau dikatakan tadi dimulai dengan analogi,
anak yang cerdas ini tidak diterima karena dia tidak terdaftar. Ya, kalau di pemahaman saya berbeda. Ya, karena Yesus berkata gini, iman sebesar ini aku tidak pernah temui di antara kalian. Jadi Yesus berkata demikian. Jadi Yesus berkenan di antara orang-orang Yahudi, justru orang yang di luar Yahudi dipuji Yesus gitu. Iman sebesar ini aku tidak temui di antara kalian. Itu menunjukkan bahwa yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi dan juga dikatakan jadikan seluruh bangsa murid. Jadi bukan Kristen. Ya, terus juga dalam kisah para rasul, kisah tentang Cornelius, dia berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh Petrus untuk menemui Cornelius. Di situ menunjukkan bahwa orang di luar Kristen pun bisa berkenan kepada Tuhan gitu. Jadi ya yang penting ya niatan ya. Jadi saya berpikir yang berkenan kepada Sang Pencipta, kalau berdasarkan yang saya dapat dari ini, dari Bible ini, ya bahwa bagaimana respon manusia ini hidup, menghidupinya, ya dia bisa berkenan kepada Tuhan, ya bisa aja dia berkenan kepada Tuhan. Jadi masalah dia terdaftar atau tidak terdaftar itu kan ya kalau berdasarkan tadi yang saya narasikan, ya tergantung bagaimana Sang Pencipta itu berkenan kepada ciptaannya gitu, daripada terdaftar tetapi tidak berkenan. Nah, terus mengenai Paulus yang Efesus 2:15 yang masalah tiang salib. Nah, di perjanjian lama kan di perjanjian lama itu kan berbicara yang ditinggikan itu kan tongkat Musa dengan ularnya, yang melambangkan bahwa ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan harus dibasmi, ya, sehingga lambangnya adalah ular. Jadi hidup hukumnya adalah hukum barang siapa melakukan kebaikan dapat berkat, barang siapa melakukan kejahatan mendapatkan kutuk. Nah, maksudnya diperbarui oleh dengan matinya Yesus di tiang salib, mengajarkan bahwa manusia itu ya harus hidup berdasarkan oleh kasih karunia, semata-mata karena kemurahan Tuhan gitu. Jadi harus memandang salib itu ya ingat pengorbanan dia gitu. Jadi bukannya berdasarkan dendam gitu. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang akan membawa permusuhan yang tidak akan habis. Karena ya kita balas kejahatan dengan kejahatan. Terus kita dianggap penjahat karena kan kita ya telah
telah membunuh musuh-musuh kita. Jadi kapan mau berakhir gitu? Jadi tidak akan pernah habis. Permusuhan itu selalu timbul gitu. Walaupun dengan iming-iming kita bela kebenaran. Ya. Nah itu. Jadi yang dimaksud dengan Paulus itu ya bukannya ular lagi, tetapi ya kemenangan di kayu salib itu. Jadi kita harus hidup berdasarkan hukum kasih karunia, hukum seolah ya karena kemurahan Tuhan. Nah yang dimaksud Paulus itu. Kayaknya begitu dulu Pak Zuma. Iya. Terima. Gimana? Iya, itu jawaban saya Pak. Jadi saya agak kurang setuju ya. Maksudnya bukannya dia terdaftar atau tidak terdaftar gitu. Tetapi bagaimana manusia itu bisa berkenan kepada Tuhan gitu. Kalau saya lebih ke situ. Iya. Boleh saya tanggapi sebentar, Pak? Oh ya, silakan Pak. Nggak, ini kan nggak nyinggung ya kita ya diskusi santai kan Pak ya. Maksudnya nggak ada maksud. Ya kita kan saling Ya, kita dialog, tukar aja, pikiran aja. Dialog, iya tukar pikiran aja Iya, kan. pendapat. Iya, betul. Nah, jadi gini, Yesus di dalam Matius menerangkan dirinya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. 1. Iya. Kemudian Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 bahwa jangan engkau bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa di mana murid-muridku itu ada gitu loh. Itu di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Janganlah engkau keluar, janganlah engkau ke bangsa lain, tetap apalagi kita kepada bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa muridku. Yaitu bangsa muridnya Yesus itu hanya 12 suku bangsa. Nah, kemudian ketika Yesus itu mengatakan demikian halnya, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, kemudian dia berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi kemudian muncul ajaran yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Jadi ada kontradiksi antara pernyataan Yesus kemudian dengan pernyataan data yang muncul kemudian. Ada pernyataan yang tadinya mengatakan aku hanya kepada Bani Israel, kemudian tiba-tiba muncul ke seluruh bangsa katanya. Nah sekarang pernyataannya, apakah Yesus itu tidak pernah menasihatkan murid-muridnya agar waspada kepada penyesatan-penyesatan yang akan datang setelahnya? Ternyata Yesus memerintahkan dan mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang akan mengajarkan sesuatu mengatasnamakan namaku. Banyak data yang lebih mengedukasi kita untuk memahami bahwa pernyataan-pernyataan untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa itu adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan atau sesuatu yang disisip-sisipkan. Kalau dalam Matius 28 yang mengajarkan beritakan Injil kepada seluruh bangsa, ya, itu jadikanlah mereka menjadi muridku. Berbeda ketika yang kita lihat sekarang ini, teman-teman Kristen itu bukan murid. Teman-teman Kristen itu justru hamba. Kalau kita mau jujur, justru yang menjadi murid Yesus itu adalah kami, umat Islam. Murid yang baik itu adalah murid yang mengaminkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ketika gurunya mengatakan, aku adalah utusan Tuhan, kami aminkan. Umat Islam mengaminkan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 bahwa Tuhan memilih aku sebagai perantara untuk memperlihatkan mujizat, untuk memperlihatkan tanda-tanda, untuk memperlihatkan kekuatan kepada Bani Israel, kami mengaminkan.
Ketika kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, aku barang siapa yang percaya kepada aku, maka mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kami aminkan. Ketika Yesus bersyahadat di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus, kami mengaminkan. Ketika Yesus bersyahadat tentang dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36, bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa dia yang telah mengutus aku, kami Muslim mengaminkan. Ketika Yesus memerintahkan dan mencontohkan kepada siapapun untuk menyembahnya kepada Allah saja, kami mengaminkan. Jadi yang menjadi murid, kami umat Islam. Sementara teman Kristen itu menjadi hamba. Perintahnya Yesus adalah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau data itu ingin dipaksakan menjadi data yang benar, maka yang menjadi murid tentu bukan hamba. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sementara syarat untuk menjadi pengikutnya adalah mendengarkan firman-firmannya, mendengarkan sabda-sabdanya. Yohanes 17 nomor 8, ya segala firman yang kau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Terakhir dari saya Pak, Bang. Ya. Di dalam Markus 14 nomor 15 diberitakan begini. Ini terakhir. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Saya ulang kalimatnya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, Yohanes ini ditangkap. Pada saat dia ditangkap, Yohanes Pembaptis ya, Nabi ya. Ya, pada saat Yohanes ditangkap oleh Herodes, ya, kemudian Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Artinya bahwa ketika di dalam kisah para rasul diceritakan bahwa Yohanes anak Zebedeus ini sebagai penulis kitab Yohanes diberitakan bahwa dia adalah orang yang tidak berpendidikan, ya, alias orang yang bodoh di dalam terjemahan lama, maka kemudian saya mengatakan kitab yang sampai di tangan teman-teman Kristen ini sekarang itu adalah bukan tulisan-tulisan murid Yesus. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan, karena murid-murid Yesus ini itu lebih dulu sudah ditangkapi, sudah dianiaya oleh Paulus itu sendiri, dan itu diakui oleh Paulus. Murid-murid ya, dari pengikut Yesus itu sudah dianiaya, disesah, bahkan mereka dianiaya sampai mati. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Itu diterangkan seperti itu, Bang. Sehingga yang menulis kitab saudara itu adalah orang-orang yang kemudian memang gemar menulis, memang adalah orang yang melakukan penelitian, yang kemudian menuliskan tentang apa yang terjadi pada masa itu. Karena itulah, kalau kita melihat dari perspektif pemahaman pengajaran Yesus kepada Bani Israel dengan pemahaman teman-teman Kristen hari ini, itu ada perbedaan yang sangat luar biasa. Sama seperti yang saya terangkan, Anda terangkan bahwa buktinya Yesus mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat iman sehebat ini di Bani Israel. Imannya gimana? Iman wanita ini adalah mempercayai kalau Yesus itu adalah Mesias. Mempercayai kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Meski pada awalnya dikatakan tidak patut roti diberikan kepada anjing. Ya. Anjing hanya makan remah-remah di bawah meja tuannya. Itu pernyataan Yesus. Tapi karena orang ini ngotot, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah utusan Tuhan, engkau adalah rasul Tuhan, maka dia diberikan kemudian penghormatan oleh Yesus. Imanmu benar, maka sembuh anaknya. Ibarat kata gini, Bang. Ada seorang dokter yang diutus oleh pemerintah menuju kepada kota Makassar. Dari Jakarta, dari Surabaya menuju ke Makassar, diutus oleh pemerintah untuk melakukan pengobatan di kota Makassar, karena di kota Makassar ini mewabah penyakit
misalnya penyakit COVID, diperintahkanlah dokter itu. Nah, dokter ini diutus untuk pasien-pasien yang ada di Makassar. Ketika sampai di bandara, kebetulan pesawatnya itu transit di Manado, ternyata di Manado itu ada orang kena penyakit ayan di pesawat. Apakah dokter ini nggak boleh mengobatin oleh karena dia diutus ke Makassar? Pak dokter kan, Bapak kan dokter, ya kenapa rupanya? Tolong obati dong, ini ada pasien Pak. Oh mohon maaf, saya diutus untuk Makassar, pasien di Makassar. Biarkan aja dia mati. Nggak bisa begitu. Inilah yang dilakoni oleh Yesus. Ketika dia mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutusnya dia bukan untuk menjadi dokter saja, untuk menjadi tabib saja. Adapun tabib yang dilakukan, pengobatan yang dilakukan hanya untuk membuka mata Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah nabi, dia adalah Mesias, dia adalah rasul yang kemudian diutus kepada mereka. Namun kekecewaan dan kekecewaan itu muncul. Mujizat apapun yang diperlihatkan Yesus di tengah-tengah mereka Bani Israel tetap saja ditolak. Nah, kita sekarang di hari ini anak bangsa yang ketemu kemudian di meja dialog kayak begini, muncul pertanyaan dengan tanda tanya besar. Apakah Yesus memperlihatkan mujizat-mujizat di hadapan Bani Israel semisal membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atau untuk membuktikan bahwa dirinya utusan Tuhan? Jawaban yang benar adalah semua yang Yesus lakukan itu adalah untuk membuktikan kepada penolak-penolaknya bahwa dia adalah utusan Tuhannya Abraham, nenek moyang mereka. Itu jawaban yang benar. Tidak mungkin itu agar Bani Israel menganggap dirinya adalah Tuhan atau inkarnasi Tuhan. Nah, nilai itu bergeser kemudian ketika hal ini dijual ke Romawi, dijual ke Yunani melalui Paulus. Yesus yang disalibkan itu di dalam Roma 14:9 telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Begitu juga yang diterangkan dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Yesus yang kalian salibkan itu telah bangkit dan menjadi Tuhan. Ya, untuk orang benar dan orang yang tidak benar. Berarti ada kemudian oknum yang menjual Yesus kepada bangsa lain untuk dijadikan sebagai juru selamat, dalam hal ini dianggap sebagai Tuhan. Dan itu diaminkan oleh banyak orang. Tapi di tempat Yesus itu ada, berkarya, mengajarkan ajarannya, itu tidak dituhankan layaknya teman-teman yang ada hari ini. Saya kira begitu, Bang. Terakhir dari saya, silakan saudara lakukan argumentasi penutup. Yang pasti dari saya sudah sekian. Silakan Anda menyampaikan unek-unek Anda. Insya Allah di waktu-waktu mendatang kita ketemu lagi berdialog seperti ini. Yang mana tujuannya bukan untuk memaksakan kehendak, hanya sekedar edukasi aja. Kalau hari ini kita membahas tentang Kristen, mungkin sebentar malam atau besok bisa dikontak lagi saya untuk membahas khusus Al-Quran saja. Saya membuka diri untuk itu. Saya kira begitu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi, Masya Allah. Terima kasih Bang Joma. Kasih ruang buat teman kita. Iya, kasih ruang dulu ke Pak Orlando sebentar. Silakan Pak Orlando. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini aku sebentar dulu dong yang lain. Pak Orlando belum closing dulu. Iya. Closing dulu beliau. Ya, Pak Orlando silakan Pak. Closing saya, ya tadi masalah murid Yesus ya, dikatakan bahwa Yesus berkata mata Tuhan tertuju pada orang benar. Satu, ayatnya berkata demikian. Kedua, walaupun semua tidak menyembah aku tetaplah Tuhan. Jadi dari ayat itu saya berpendapat Tuhan lebih kepada kualitas daripada kuantitas. Dan saya mengimani itu ya, kualitas seseorang itu lebih berharga daripada kuantitas. Jadi yang dia lihat adalah bagaimana seseorang itu ketaatannya sampai di mana gitu. Dan juga dikatakan ada ayatnya lagi bilang doa orang benar besar kuasanya.
Jadi orang benar itu di mata Tuhan itu ya sangat dipandang ya doanya ya, doa-doanya ya akan lebih dikabulkan gitu. Nah, kalau saya doa orang benar ya. Nah, jadi ya kualitas tuh lebih utama ya. Jadi apalagi nanti kan ada 144 tua-tua ya. Ya jadi murid ya bagaimana apa yang dilakukan oleh gurunya ya, mengenal gurunya ya. Terus iya ya di situ jadi saya sih Pak Orlando. ya Pak. Tadi gini Pak Orlando, tadi ada yang belum sedetailnya begitu tentang dari awal mengenai topik tentang roh. Kalau saya tadi nggak salah dengar Pak, tentang roh Yesus dengan roh Adam itu sepsial banget gitu loh. Oh iya. Nah, apakah roh Adam atau khusus saja roh Yesus itu? Bentar Pak, saya ada telepon dulu, saya angkat dulu bentar ya. Oh ya, diangkat dulu Pak. Penting siapa tahu mau bayar utang. Ya, di telepon dulu. Yusuf, bentar telepon lagi ya. Tadi bentar ya. Ya, bentar telepon lagi ya. Ya, Yusuf, bentar telepon lagi dah. Oke. Saya telepon kamu bentar. Siap. Ya. Oke. Oke. Ya, Pak Handi. Ya, saya ulang dulu Pak Orlando ya, bahwa mengenai roh tadi agak sepsial roh Yesus ini sama roh Adam. Ke roh Yesus aja kalau sepsial, sepertinya roh Yesus ini berbeda dengan rohnya ibunya gitu dan roh manusia pada umumnya. Apa benar demikian Bang? Roh Bunda Maria sama roh anaknya itu beda apa sama Bang? Itu aja Bang. Rohnya. Kan kalau kita logikanya kan gini. Iya Bang. Pada saat penciptaan Adam kan, Adam dibentuk dari tanah liat. Terus diberikan nafas hidup oleh Bapak kan, sehingga Adam itu hidup kan. Nah, jadi Adam itu ada roh hidup dari Bapak kan. Ya. Terus pada saat Bapak menciptakan pasangannya Hawa, dia mengambil dari tulang rusuk Adam kan, sehingga Hawa itu hidup. Jadi tidak ditiupkan nafasnya lagi seperti Adam kan. Jadi Hawa itu adalah ya pasangan itu kan berarti kan sepadan, pasangan yang sepadan gitu. Dan dia berhubungan badan dengan Hawa istrinya sehingga melahirkan Kain kan. Dan Kain itu hidup, yang kita tahu kan ya pria itu kan ya memiliki sel sperma ya, yang saya yakini itu kan ya dari nafas Bapak itu kan yang diberikan kepada Adam dan menjadi turunan manusia itu kan, ya termasuk saya gitu. Nah, mengenai Yesus kan dilahirkan dikandung oleh Maria yang tidak melalui proses hubungan suami istri kan. Ya. Jadi nggak ada sel spermanya kan, jadi nggak ada roh hidupnya dong yang dari Adam itu kan. Karena Maria juga kan istilahnya tidak memiliki sel sperma kan, tetapi sel ovum kan, sel telur kan. Terus berbeda dengan pria kan, yang keturunan Adam. Ya jadi
di situ malaikat Jibril kan memberikan roh kepada kandungan Maria sehingga Yesus hidup. Jadi yang itu yang menurut saya itu yang diberikan nafas itu ya. Jadi ini Bang, jadi roh Bunda Maria sama roh Yesus berbeda ya Bang? Ya kalau Maria keturunan dari Adam kan, tetapi Iya. Yesus tidak dari Adam karena Yesus itu kan ya bagian dari Allah itu sendiri. Inkarnasi dari Firman, Sang Firman yang Ya menjadi artinya manusia. roh ibu kandung berbeda dengan roh anak kandung itu aja Bang saya tanyakan Pak. Roh ibu kandung Berbeda dengan roh anak kandung. Yesus Beda. anak kandung loh Bang dari Maria. Iya. Iya. Jadi Beda ya Bang apa sama? kalau saya berkata kan kalau ada bapaknya kan sama, kalau ada bapaknya, roh bapak kandung. Tetapi kan ibu tidak apa ya? Gimana Bang? Keturunan itu kan dari pria, dari pria. Iya saya sih nggak nanya keturunan Bang, artinya tinggal kalau Abang mengatakan beda ya is oke, nggak ada masalah Bang. Ya, ya beda lah karena Oke, kalau beda. Adam ya Maria ya keturunan dari Adam ya karena ya Maria kan dari proses ya hubungan suami istri dari bapaknya kan. Oke. Jadi Anda tadi mengatakan berbeda karena Yesus ini lahir tanpa ada ayah biologis. Bunda Maria mengandung tanpa ada hubungan seksual. Iya, Itu alasan itu kan alasan Anda mengatakan jadi di dalam roh Yesus itu berbeda. Iya. Kan begitu. Nah, kalau demikian adanya, Bang, artinya Bunda Maria ini sepertinya tidak ada hubungan darah dengan Yesus karena berbeda roh ya, Bang. Berbeda roh. Iya. Tadi kan Abang menjawab, roh Bunda Maria sama roh Yesus berbeda. Sedangkan ibu kandung sama anak kandung itu pasti nggak bisa jauh berbeda, Bang. Ya, Nah, kalau kan, begini sepertinya Abang mau mengutus hubungan darah antara Yesus dengan Maria, Bang. Tapi kan Maria mengandung Yesus. Iya. Nah, di dalam tubuh wanita itu kan terdiri dari sifat pembawa keturunannya kan masih ada 23 kromosom dari ibu, 23 kromosom dari bapak kan. Jadi mengandung 23 kromosom dari ibu. Jadi manusia ya, maka itu Yesus juga kan dikatakan anak manusia. Dia manusia juga. Tapi rohnya berbeda sama manusia pada umumnya. Iya. Ya, itu dia perbedaannya, Bang. Menurut Abang, yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria itu roh atau ada sesuatu yang dimasukkan agar bercampur antara sel telur Bunda Maria atau roh yang bercampur sama sel telur Bunda Maria sehingga Bunda Maria hamil. Kita tahu, Bang, perempuan itu hamil karena ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, apakah yang masuk itu sumber kelakian masuk ke rahim Bunda Maria atau hanya roh saja sehingga Bunda Maria bisa hamil, Bang? Menurut Anda seperti apa? Waduh. Saya ngebayangin itu ya. Sulit ya, Bang? Sulit kayaknya, Bang Andi. Iya, nggak apa-apa, Bang, kalau sulit. Kalau mau dipermudah juga gampang kok, Bang. Oh iya, gimana? Artinya apa salahnya kalau Sang Pencipta itu seperti dengan bayi tabung, sangat mudah, Bang. Kalau kita mau difungsikan, kita punya akal dan mempermudah sesuatu agar kita tidak mempersulit diri seperti Abang yang alami sekarang ini gitu loh. Masalahnya nanti jadi gini, Bang. Ya, silakan, Bang. Iya, masalahnya nanti sebagai kemanusiaannya, dia mencontohkan dirinya sebagai manusia. Dia mampu melakukan dan menang gitu. Nah, kalau dengan sifat kealahannya, kita nggak heran dong, karena dia maha kuasa kan.
tetapi dia hidup dalam daging yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi dia mendisiplinkan dirinya taat sampai mati di kayu salib sehingga dia menang. Nah itu kan contoh, dan saya tidak dapat berdalih lagi gitu. Nanti pada saat tahta pengadilan dia, saya bisa bilang ke dia, ya kamu kan Tuhan. Nah sedangkan dia bilang, ya dia kan ya pernah hidup dalam daging yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan ya dia kan berdisiplin. Masalahnya di situ kan dia mencontohkan dirinya berdisiplin, taat sampai mati di kayu salib gitu, mengosongkan dirinya. Nah itu kan saya nggak bisa berdalih lagi. Nah nanti kan kalau misalnya ya sebagai ya saya nggak bisa berdalih lagi karena dia memang sudah menyatakan dirinya sebagai anak manusia gitu. Ya, begini Bang, maaf ya, memang ini sulit berdalih lagi kalau memang dalilnya nggak ada Bang. Tapi kalau mengikuti dalil yang ada itu bisa disederhanakan, dan saya rasa tidak mengalami kesulitan. Karena alangkah tidak bijaknya kalau seorang Bunda Maria itu mengandung kealahan ikut di dalam diri Yesus. Bunda Maria mengandung kealahan, melahirkan kealahan ada di dalam diri manusia yang terbatas ini. Inilah yang menyulitkan seseorang untuk menjelaskan karena memang tidak berdalil. Nah kalau mau dimudahkan, lebih baik mengatakan bahwa Bunda Maria itu mengandung karena mukjizat, karena kekuasaan Sang Pencipta. Ingin Bunda Maria hamil tanpa seorang ayah biologis. Anaknya adalah manusia seutuhnya yang memang sepsial dilahirkan seperti itu menjadi utusan di muka bumi untuk membawa risalah, untuk memberitakan firman yang mengutus dia di muka bumi. Nah kalau ini dipahami sangat mudah, tapi kalau dipaksakan, kalau di dalam diri Yesus itu ada kealahan, ada ketuhanan, ini yang menyulitkan karena memang tidak berdalil Bang. Silakan Bang. Iya masalahnya gini, masalahnya kan kalau marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Manusia butuh apa sih dari Allah itu? Yaitu butuh pikirannya, penjawabannya adalah Yesus, dan nafasnya diberikan dari Bapa, penjawabannya adalah Roh Kudus. Jadi manusia yang berkenan kepada Bapa itu adalah manusia yang memiliki pikiran Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Iya kan? Nah, ketika Adam itu akil balik, berjakun, dan Hawa itu ya akil balik juga, mempunyai payudara dengan gambaran dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pikirannya berkembang kan? Karena pikirannya berkembang itu, dia belum mengenal kebenaran, karena dia belum diajarkan tentang peribadatan kan, dia harus bagaimana, maka dia harus terusir kan di dalam Eden itu kan, karena ditakutkan kan dia akan memakan buah kehidupan. Nah maka itu dia harus keluar dari Eden supaya dia tidak memakan buah kehidupan. Nah, paket brain. Oke Bang. Jadi, Oke Bang, karena ini mau menjelang maghrib juga untuk teman-teman di waktu Indonesia Barat. Iya. Next lah kita bisa sambung kembali. Mudah-mudahan Abang nanti jam 19.00 kita bisa lanjutkan ini kembali. Kalau bisa nanti Anda mempunyai hak untuk bertanya tentang Islam. Oke. Karena hari ini juga kan sepertinya Abang yang ditanya terus kan gitu. Ini nggak adil tuh. Ya nggak apa-apa sih. Nggak usah khawatir kalau akan menista, nggak Bang. Sepanjang Anda bertanya landasannya ada, no problem. Tapi di sini open kok untuk menjawab apapun pertanyaan Pak Orlan gitu. Itu intinya ya Bang. Terima kasih untuk sore ini. Mudah-mudahan saja Kristen di luar sana mendengar apa yang Bapak dengarkan
ya ada ilmu yang didapat. Begitu juga teman-teman muslim, apa yang Anda dengar pada sore ini dari penjelasan Bang Juma yang menambah keimanan kami sebagai seorang muslim Islam secara keseluruhan. Kira-kira gitu ya Bang? Iya Bang Andi, saya pamit dulu. Terima kasih juga buat Bang Suma udah ya panjang lebar menjelaskan tentang keislamannya. Ya, saya sangat menghargai itu. Oke, terima kasih ya Bang Andi. Terima kasih Pak Orlando. Nomor Pak Orlando ada sama saya? Hah? Belum ya? Kenapa Bang? Nomor Pak Orlando sudah ada sama saya apa belum? Kayaknya belum dah.